butuh biaya sedikitnya 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 570 miliar rupiah jika balapan Formula One ingin diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Angka tersebut baru biaya lisensi per musim saja, belum biaya lainnya. Begitulah memang faktanya, menggelar balapan bergengsi kelas dunia, terlebih sekelas Formula One, MotoGP, dan balapan level dunia lainnya memang butuh biaya besar. Satu hal wajar yang perlu kita ketahui bersama-sama. Besaran biaya lisensi setara sekitar setengah triliun rupiah supaya bisa menggelar balapan Formula One. Itu merupakan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara untuk semua negara. Memang tidak dipukul rata. Dikutip dari Reuters sebagaimana dilansir Tribun News, biaya rata-rata lisensi Formula One untuk wilayah Eropa adalah sebesar 30,6 juta dolar Amerika Serikat per musimnya. Kemudian, sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat untuk negara-negara di luar Eropa, termasuk Indonesia per musimnya. Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, IMI, Muhammad Safril Sarwono, menyebut untuk saat ini, selain biaya lisensi, dibutuhkan juga biaya untuk pembenahan sirkuit Mandalika, supaya bisa menggelar balapan roda 4 terlebih sekelas Formula One. Sebab, panjang lintasan sirkuit Mandalika saat ini secara keseluruhan ada 4,31 km. Untuk balapan motor saja, panjang lintasan itu ditempuh hanya dalam waktu 1 menit 30 detik per lapnya. Maka, isunya lebih kepada waktu atau lamanya satu putaran race. Sementara itu, rata-rata panjang lintasan sirkuit utama di dunia yang menggelar balapan Formula One ada di sekitar 6 km. Selain panjang lintasan, faktor keselamatan juga jadi dasar perlunya renovasi di sirkuit Mandalika jika ingin menjadi tuan rumah Formula One. Sarwono menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika saat ini baru bisa menangani keselamatan pembalap sepeda motor saja. Salah satu indikatornya adalah pintu evakuasi yang sangat kecil. Sarwono mengatakan, jika ingin menggelar Formula One, maka jelas pintu evakuasinya harus lebar dan muat untuk mobil dan pembalapnya saat dilakukan evakuasi. Tentu saja setelah itu, sirkuit Mandalika juga harus punya crane untuk mengangkat mobil yang terlibat crash atau mogok. Kembali ke soal mahalnya biaya lisensi atau fee untuk menyelenggarakan motorsport kelas dunia. Apa saja yang membuatnya menjadi layak untuk bernilai tinggi? Pertama, tentu saja karena apapun itu, motorsport adalah cabang olahraga yang mahal, baik kendaraannya maupun infrastrukturnya. Selain itu, Formula One juga diikuti oleh sekitar 10 tim peserta yang masing-masing tim memiliki jumlah kru ditambah pembalap itu sendiri dalam jumlah cukup besar. Meskipun sebagian biaya tim balap ada yang dipenuhi secara mandiri dari sponsor yang diraih oleh masing-masing tim. Meski begitu, tetap saja Formula One butuh biaya sangat besar. Biaya promosi, biaya broadcasting yang kemudian dipancarkan di begitu banyak negara saat balapan berlangsung, dan biaya lainnya yang tidak mungkin kita bisa rinci dalam video ini. Bagaimana logistik berperan signifikan dalam balapan kelas dunia, membantu perpindahan barang dan tim dari satu tempat ke tempat lainnya. Menjadi salah satu komponen mahalnya penyelenggaraan motorsport yang berpindah-pindah negara. Sebenarnya, bukan hanya Formula One. Balapan lain juga memiliki komitmen fee atau semacam biaya lisensi yang harus dibayarkan untuk biaya menggelarnya. Di balapan MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 misalnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, komitmen fee yang dibayarkan mencapai 9 juta euro atau setara sekitar 9,89 juta dolar Amerika Serikat. Jika dirupiahkan sekitar 142 miliar rupiah. Itu merupakan angka kesepakatan pada 2019. Tahun berikutnya bisa berubah tergantung pada situasi ekonomi, kesepakatan para pihak, dan faktor pendukung lainnya yang bisa memengaruhi biaya lisensi setiap tahunnya. Memang angka tersebut jauh lebih murah dibandingkan Formula One, bukan karena MotoGP kalah pamor dari Formula One, tetapi berkaitan dengan skala balapan dan besaran komponen pendukungnya. Sejauh ini, Formula One memang masih menyandang predikat salah satu olahraga paling mahal di dunia. Di lingkungan tetangga, negara Vietnam pernah membuktikannya. Meski belum sampai terselenggara karena persoalan hukum ditambah lagi pandemi, Vietnam membayar komitmen fee sebesar 42,9 juta dolar Amerika Serikat untuk bisa jadi tuan rumah Formula One yang semula dijadwalkan tahun 2020. Lebih besar dari yang disebutkan di awal video ini. Tapi itu pun bukan yang paling besar. Dikutip dari detik.com, beberapa negara lain membayar biaya lisensi lebih besar lagi. Di antaranya adalah Azerbaijan, Rusia, Bahrain,
dan Uni Emirat Arab. Semuanya diketahui membayar komitmen fee mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 821 miliar rupiah. Masih mengutip dari berita yang sama, besarnya biaya lisensi yang cenderung naik setiap tahunnya itu membuat banyak negara undur diri, melepaskan status dari tuan rumah penyelenggara Formula One. Malaysia salah satunya, memutuskan tidak memperpanjang kontrak pada tahun 2018 dengan alasan tingginya biaya itu. India juga sama, berhenti sejak tahun 2013. Korea Selatan juga berhenti jadi tuan rumah setelah menggelarnya selama 3 musim dimulai pada 2010. Perlu juga diketahui bahwa mayoritas balapan Formula One dibiayai oleh pemerintah negara masing-masing tuan rumah. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa menjadi tuan rumah balapan Formula One adalah ajang promosi sebuah negara, terutama tentang pariwisata. Begitu juga balapan prestisius bertaraf internasional lainnya. Sekedar menyimpulkan, tingginya biaya lisensi atau komitmen fee adalah fakta dan terjadi di semua ajang balapan berskala internasional. Bukan sesuatu yang aneh, janggal, apalagi sampai diusut-usut. Hal lain yang perlu dipersatukan persepsinya, sebagaimana dijalankan negara lain, adalah sebagai ajang promosi. Menganggap bahwa komitmen fee adalah ajang branding negara yang harapannya bisa mendongkrak citra dan sekaligus pendapatan, terutama dari sektor pariwisata. Tapi jangan berpikir seperti jual beli yang ambil barang dengan modal murah, langsung jual lagi dengan keuntungan tinggi. Mindsetnya adalah investasi yang berdampak secara berkelanjutan dan jangka panjang. Bukan berarti menjadi penyelenggara balapan internasional dengan modal misalnya 1,1 triliun rupiah, lalu selesai balapan bisa dihitung keuntungannya sekian rupiah. Bukan berarti juga sebaliknya, rugi sekian rupiah. Yakinlah bahwa dampak positif motorsport bukan dampak seperti cabai yang bisa langsung terasa pedasnya. Bisa jadi juga dampaknya tidak hanya di satu kota penyelenggara saja, tapi bisa berdampak ke sekitar atau bahkan secara nasional. Maka, mari kita saling dukung dari satu sisi positif. Jangan jadikan komitmen fee yang sekali lagi memang nyata ada dan merupakan hal biasa dijadikan alat serang oleh kepentingan non-balapan yang menjatuhkan event balapannya itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Silakan berikan komentar jika ada yang salah. Dukung kami dengan cara subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton.